dan hidup berdampingan dalam masyarakat itu seharusnya seperti apa, karena kita tuh selalu kita bilangnya toleransi, tapi sepertinya toleransi itu selalu berakhir di kata-kata, tidak ada pengalamannya. Jadi hari ini teman-teman narasumber, bapak-bapak narasumber semuanya, bapak-bapak, silahkan untuk memberikan statementnya, pendapatnya mengenai tentang apakah benar perbedaan itu adalah rahmat. Silahkan, siapa yang mau dulu? Ya udah, yang paling silakan Ustaz. Saya nggak apa-apa di sini aja. Silakan Ustaz. Kita akan batasi untuk narasumbernya, silakan berbicara 7 menit. Kira-kira bisa lah ya kultum kuliah 7 menit. Kalau di biasanya di Islam ada kultum kuliah 7 menit, silahkan Pak 7 menit aja biar yang lain bisa bagian waktunya. Silakan. Cek. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sedikit. Baik, terima kasih. Saya langsung saja menarik apa yang kita saksikan. Saya ada sedikit cerita. Rupanya toleransi itu terjadi di keluarga saya. Kebetulan mungkin saya minta waktu sedikit, 3 menit belum menyampaikan. Beliau latihan di desa saya yang non muslim. Setiap harinya singgah ke rumah, dan sampai begitu dekatnya oleh ayah saya ini, ayah mantu, sudah jadi anaknya seperti itu. Dan sampai hari ini kira-kira sudah berapa, hampir 20 tahun. Bahkan beliau masih bertugas sekarang. Beliau itu kalau kemarin anaknya celaka, ya patah-patah, dibawa ke sana seperti itu. Dan ketika ibu saya sakit juga, sakit keras, yang kebetulan istri dari Komdan ini seorang pendeta, dia yang doain ibu itu. Alhamdulillah sembuh. Lepas daripada ada perbedaan keyakinan, tapi amanah itu, kalau menurut saya, amanah yang dibawa itu adalah amanah kemanusiaan. Kan pernah Rasul itu ketika ada jenazah dari non muslim lewat, itu dalam hadis Sahih Muslim ya, beliau kan berdiri. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasul, itu non muslim, kenapa anda berdiri menghargainya? Rasul menjawab singkat saja, alaisat nafsan, bukankah dia itu manusia? Maka toleransi ini, itulah yang dimaksud dalam amanah. Amanah yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Sebelum ada amanah ilmu pengetahuan, ada amanah agama, amanah pangkat jabatan dan sebagainya. Amanah yang pertama dibawa lahir adalah amanah kemanusiaan. Dan Rasul sudah
memberikan ketetapan ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika masyarakat di situ banyak yang beragama multi, ada yang Yahudi, ada yang Nasara. Beliau langsung mengangkat haza kitabu Muhammadin. Perhatian, ini ketetapan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yasrib wal yahudu wan nasara wa man tabi'ahum wa lahika bihim wa jahada ma'ahum innahum kan ummatan wahidah. Orang-orang muslim yang pendatang imigran, orang muslim yang pribumi, kaum Yahudi, kaum Nasara, yang ikut dengan mereka, yang satu visi dengan mereka, mau hidup bersama, innahum ummatun wahidah. Mereka itu adalah umat yang satu. Saya pikir ini jelas sekali bahwa toleransi itu oleh Islam sudah menjadi nafasnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia ini kalau dalam ajaran Islam ada mempunyai dua potensi yang harus dijaga. Jangan sampai potensi ini akan menguasai, akan mengalahkan potensi kemanusiaan, yakni potensi zaluman dan jahulan. Ayat Al-Ahzab itu yang mengatakan bahwa sungguh kami berikan amanah kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, ini mereka tidak menerima. Manusialah yang menerima itu. Tapi innahu zaluman jahul. Manusia itu, zaluman itu, kalau dalam di kita bahasa Arab itu sighatul mubalaghah. Kalau yang makan cuma satu kali makan, tapi kalau pemakan, nah potensi manusia itu ada yang zaluman itu, yang kalau diterjemahkan secara milenial mungkin itu yang dimaksud dengan radikalisme, ekstremisme dan sebagainya. Oleh sebab itu saya sangat sepakat sekali, saya sangat berterima kasih, dan memang saya apresiasi sekali forum-forum kayak begini, karena memang saya melihat sendiri di rumah saya sendiri betapa bagaimana kita tidak satu keyakinan, satu agama, tapi rasanya beliau itu kemudian itu manggil ibu ini dengan mama. Kemarin beliau celaka itu hampir meninggal, yang rawat kita, sampai dia mengundang keluarganya dari Minahasa itu. Kita di rumah itu persis tidak, sehingga tetangga-tetangga mengatakan, kalau dalam bahasa Gorontalo ya, mungkin ada Gorontalo sini, persis lo mati mongol putih Gorontalo nggak bilang. Hidup di situ hampir seminggu ya, tidak terlihat perbedaan di antara kita seperti itu. Dan sampai sekarang yang paling terkesan saya kemarin waktu ibu saya sakit keras itu, istrinya datang, seorang pendeta, beliau ngajar di Kabupaten Gorontalo, beliau doakan ibu ini dan sembuh. Kira-kira mungkin ini pemantik dari saya. Terima kasih 7 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjur juga ternyata doa pendeta untuk ibunya Ustadz Willy. Sangat menarik karena kita selalu mengklaim, orang Islam ya, orang Islam itu selalu mengklaim bahwa doa itu harus dipilih siapa yang mau mendoakan, selalu. Bahkan kita pun Nabi Muhammad saja mau didoakan gitu sama pengemis, dan itu dipertanyakan juga sama para sahabat. Tapi ada banyak sekali sekarang itu bahkan masuk di masjid yang berbeda aja itu bisa dipel dan bersuci berkali-kali kita. Dan itu luar biasa sekali, bahkan ibunya Ustadz bisa sembuh.
Saya mau ke langsung Pak Harold dulu, Ustadz Nanang. Bisa? Sip. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada malam hari ini untuk bertukar pikiran. Tadi kita sudah diajukan pertanyaan oleh pengarah diskusi, apakah perbedaan itu bisa menjadi rahmat ataukah justru sebaliknya. Tadi Pak Ustadz menceritakan keluarga, dan itu sebenarnya sudah menjadi suatu pengalaman hidup atau keseharian kita sekalian. Hampir kita semua yang saya menduga ya, bisa saja kedugaan saya keliru, bahwa hampir semua kita yang hadir pada malam hari ini kemungkinan punya kisah-kisah yang sama seperti yang diceritakan tadi oleh Pak Ustadz. Saya pun juga di dalam keluarga itu tidak hanya beragama Kristen, ayah saya sendiri orang Muslim, tapi kemudian dia menjadi memeluk agama Kristen. Nah, jadi ini menjadi pengalaman bagi kita semua, dan tentu kita pun bertanya-tanya mengapa kemudian Gus Durian, kita semua bukan cuma Gus Durian, bangsa ini berupaya untuk mencegah agar agama itu tidak keluar daripada sifatnya yang bisa mempersatukan umat manusia. Dan ketika kita membaca ajaran agama kita masing-masing, kita harus jujur bahwa di dalam, saya terus terang hanya bisa berbicara dari perspektif agama Kristen. Kalau melihat agama Kristen, nampaknya memang agama itu memiliki dua sisi. Di satu sisi dia bisa mempersatukan, tapi pada sisi yang lain agama Nasrani juga itu bisa memecah, bisa menimbulkan permasalahan yang akhirnya merusak dan menghancurkan martabat kemanusiaan kita. Nah, kita terus terang, ya minta maaf ya, pengalaman saya dengan Gus Durian, kita tidak berani untuk berdialog, untuk membahas hal-hal dalam agama itu yang bisa memecah belah dan merusak martabat kemanusiaan kita. Dan di agama Kristen itu pun ada, dan saya pikir itu perlu untuk kita diskusikan bersama, tapi dengan kedewasaan. Dan memang kita harus memiliki keterbukaan dan keberanian untuk itu. Saya ambil contoh saja bahwa dalam pertemuan agama-agama dengan pertemuan antara agama Kristen dengan agama lainnya, kekristenan itu selalu memahami dan memandang agama lain itu tidak memungkinkan bagi manusia untuk bisa mengenal akan pencipta. Seolah-olah satu-satunya jalan untuk mengenal siapakah yang Allah yang menciptakan kita itu hanya melalui ajaran agama Kristen itu sendiri. Saya nggak tahu di agama lain pasti juga mungkin ada pemikiran yang semacam itu. Yang maksud saya, apakah kita memiliki keberanian untuk membicarakan akan hal semacam itu? Kalau saya baca beberapa pemikiran-pemikiran teolog,
itu pada dasarnya mereka enggan untuk masuk ke dalam pembahasan-pembahasan semacam itu. Ada semacam kesepakatan bahwa ketika kekristenan diajak untuk membicarakan hal-hal yang semacam itu, yang maksudnya yang menunjukkan keunikan, keunggulan, finalitas dari ajaran agama Kristen, kekristenan akan menarik diri. Dia tidak akan masuk ke dalam pembahasan itu. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa mungkin untuk pembahasan semacam itu tidak dimungkinkan. Nah, disitulah kemudian muncul aliran-aliran teologi agama-agama yang mencoba untuk masuk ke dalam dialog-dialog atau pemikiran-pemikiran untuk melihat kembali, menafsirkan kembali. Nah, itulah yang kemudian oleh seorang teolog Kristen dikatakan bahwa ketika kita tidak bisa menemukan jalan keluar untuk membangun hubungan yang harmonis dalam ajaran agama karena adanya ajaran-ajaran yang intoleran semacam itu, kita mencari jawabannya pada kehidupan berbangsa dan bernegara kita, pada Pancasila. Tapi persoalannya, akar persoalannya kita tidak berani untuk mendiskusikannya. Dia tidak berani untuk mendialogkan ajaran-ajaran yang intoleran itu. Itu yang jadi soal. Jadi dia masih tetap ada di dalam kehidupan beragama kita, masih tetap hidup. Kita tidak berani untuk menafsirkan kembali ajaran-ajaran itu. Padahal ajaran itu sangat berpotensi untuk merusak hubungan antar umat beragama. Itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Dan kalaupun kita tidak membahas itu, paling tidak ya kita kembali kepada kemanusiaan. Artinya ya okelah, seperti yang dilakukan oleh para pemikir-pemikir agama itu ya, untuk membahas ajaran-ajaran intoleran itu ya kita tidak perlu sampai ke arah sana. Yang penting kita mencari ajaran-ajaran dalam agama kita yang bisa membangun hubungan kemanusiaan kita yang lebih baik untuk peradaban. Jadi ya kisah-kisah itu juga ada di dalam ajaran agama kita. Dan itu yang lebih ditonjolkan, diangkat ke permukaan, supaya itu yang lebih mewarnai kehidupan atau praktek kehidupan beragama kita. Tapi persoalan ajaran yang intoleran itu seolah-olah dibiarkan begitu saja supaya tidak perlu untuk disentuh, karena dia bisa menimbulkan masalah memang. Saya kira itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Saya juga langsung berkaca juga, di Islam juga nggak mau itu ada orang-orang yang mau membicarakan tentang yang ekstremis. Itu juga ada banyak sekali sebenarnya materi-materi yang selalu disebarluaskan. Itu justru kalau di Islam justru lebih banyak disebarkan, lalu kemudian ditanamkan ke otak-otak yang masih muda-muda, supaya selanjutnya ada penerus-penerus mereka gitu. Misalnya yang kemarin-kemarin lah, banyak sekali risalah-risalah yang risalah-risalah Jumat itu banyak sekali beredar dan isinya provokatif. Dan itu saya beberapa kali ngobrol dengan Kak Jamie tuh, kita tuh kalau tidak banyak bergaul dengan teman-teman yang di luar Islam gitu, atau teman-teman yang beragam ini, kita bergaul bareng-bareng, nggak cuman Gus Durian lalu yang selalu bikin acara segala macam, mengundang teman-teman yang dari luar Islam, lalu kemudian berdiskusi dan lain sebagainya. Itu hanya kita terus. Nah, bagaimana orang-orang selanjutnya yang yang masih melihat kita tuh sangat eksklusif gitu. Bahkan ada banyak sekali teman-teman yang sebenarnya tidak mau bergaul juga dengan anak-anak Gus Durian karena melihat kita yang mungkin terlalu liberal gitu dengan orang-orang yang lain dibandingkan orang-orang yang lain.
Nah, makanya sebenarnya saya selalu berdiskusi dengan Kak Jemi bahwa kita tuh kalau tidak bergaul dengan teman-teman yang lain, kita tidak mengajak teman-teman yang lain ini bergaul dengan yang lebih beragam, akan ada saatnya kita pecah. Dan itu kita hanya menunggu bom waktu aja gitu. Nah, makanya seharusnya malam ini itu kita mau menjawab bersama-sama. Apakah benar perbedaan itu adalah sebuah anugerah untuk kita? Apakah benar perbedaan itu biasa aja gitu? Saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa tuh, beda itu biasa. Yang tidak biasa itu kalau misalnya kita tidak biasa berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita. Nah, saya mau lanjut. Saya mau lanjut, Pak. Kita punya sama apa namanya? Para ini. Saya juga punya. Ayo, Pak. Silahkan. Ini bagus. Apakah perbedaan itu adalah anugerah, adalah rahmat? Baik, terima. Salam sehat deh sekalian. Maaf, pertama terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sudah lama nggak ke rumah ini lah. Akhirnya dijamu lagi ketemu teman-teman. Para narasumber dan di depan yang saya hormati, rekan-rekan yang mau mendengarkan yang saya hormati. Apakah itu perbedaan adalah anugerah? Itu sudah pastinya, sudah pasti lah. Kalau nggak berbeda gimana ya? Kalau wajah kita sama, suara kita sama, yang kita bilang semua gitu. Itulah kebesaran yang kuasa menghadirkan kita untuk berbeda. Dan pertanyaannya, perbedaan itu rahmat. Ya, rahmat sudah pasti berbeda ya. Tergantung keyakinan kita. Kalau dari pandangan keyakinan saya itu ya anugerah yang terindah pernah saya miliki gitu. Ya begini ya, seperti yang dilihat film dokumenter tadi, saya membaca sebuah artikel atau mungkin hanya sekedar selayang pandang di media sosial. Ceritanya begini, ada seorang petani pasti kan bercocok tanam, tidak mungkin bikin mobil ya. Bercocok tanam, ada tanaman yang dia tanam berjumlah 2 polybag. Itu tanaman durian lah. Ada durian musangking, dua durian musangking. Tahu kan rasanya musangking kan enak. Ya. 2 buah tanaman durian ini dengan perawatan yang berbeda. Yang satu dia siram setiap hari. Yang satu dia siram setiap 2 hari. Ternyata dari 2 buah pohon ini yang lebih mendapatkan nutrisi yang lebih bagus adalah yang disiram 2 kali dibandingkan dengan yang disiram setiap hari. Artinya durian yang disiram setiap hari itu jelas nutrisinya dia terpenuhi dengan baik, kebutuhan airnya tercukupi. Sementara durian yang satu lagi itu dia sangat berusaha keras untuk mendapatkan nutrisi biar dia bisa tumbuh. Durian ini dua-duanya tumbuh, dua-duanya berbuah dan besar-besar. 1 kilo bisa harganya 130 per kilo. Tapi dari 2 buah hasil yang dihasilkan ternyata yang lebih manis adalah yang disiram setiap 2 hari. Artinya apa? Sama seperti kita beragama. Bila kita selalu setiap hari dicekoki, manjalah kita.
Dan ketika kita merasa haus akan nutrisi keimanan kita, jelas usaha lebih keras yang akan kita lakukan untuk mendapatkan nutrisi iman untuk kita. Akhirnya hasilnya pun sangat bagus. Itu perumpamaan seperti kita beragama. Bila mana kita betul-betul dari diri kita sendiri untuk mencari nutrisi keyakinan keagamaan kita, kepercayaan kita bahwa saya seperti ini seharusnya. Saya yakin dari sekian daripada kita selaku manusia akan betul-betul memahami keyakinan yang kita yakini. Tak pelak seperti buah durian tadi. Walaupun kita sama-sama manusia, tapi dari setiap manusia yang mana lebih bisa memahami ajarannya dengan baik, jelas saya yakin manusia itu berkualitas, bermumpuni. Agama itu hadir untuk bisa menjadi manusia yang memanusiakan manusianya itu sendiri. Jadi bermanfaat atau tidak kita beragama, ya tergantung kitanya. Implikasinya yaitu di real kenyataan kehidupan sehari-hari. Kalau kita takut untuk menghadapi perbedaan yang ada, atau ada sebuah gerakan-gerakan fundamentalis, ekstremis, ya mungkin jadi sebuah pertanyaan. Se-ekstrim itukah kita beragama? Se-ekstrim itukah kita mencari Tuhan? Apakah Tuhan itu ada atau enggak? Gitu. Kalau saya sih polos-polos saja. Seperti di film tadi itu, dokumenter yang ada aliran kepercayaan, Hindu sangat dekat. Jadi bagi kami alam itu adalah bagian dari kita. Istilah dalam Hindu Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung itu ada alam semesta. Buana Alit itu adalah kita. Unsur alam yang ada di dunia ada pada unsur manusianya juga. Jadi untuk menjaga konektivitas antara makrokosmos dengan mikrokosmosnya ini harus balance gimana? Gitu. Ya jelaslah. Ya sebuah berkah dan anugerah kita berbeda. Entah saya mau kemana kak, sekarang jadi sebuah pertanyaan. Bila mana saya pergi ke Mekah, ada salah kah? Walaupun keyakinan saya berbeda, tujuan saya mungkin ke sana untuk mengetahui lebih jelas. Gitu. Jadi wawasan-wawasan apa yang harus kita kembangkan? Marilah jangan kita tabu. Marilah jangan kita merasa takut. Kenapa? Ya wajarlah kita memperdebatkan hal ini karena inilah negara kita. Seandainya kita berada di Timur atau di Singapura atau di Filipina, ya beda mungkin penyikapan untuk menghargai toleransi ini. Maka Indonesia lah hidup dari dasar tersebut. Kenapa dasar tersebut harus kita hidupkan, Bhinneka Tunggal Ika? Ya karena kita berada di dalamnya. Kalau bukan kita, nggak mungkin orang Timur Tengah yang perkayakan kebudayaan kita, kan gitu. Ya harus kita hargai, jangan sampai orang lain yang menghargai. Di Bali banyak kasus, di Bali banyak Pak. Bagaimana orang asing, ya orang Eropa lah, Jerman lah, Jepang lah, Australia lah, Amerika lah, ikut tradisi kita, ikut. Jadi sembahyang orang Bali itu Bali Idu lah. Begini dia ikut sampai ada istilahnya seorang orang suci dari keturunan Jepang. Kalau di Muslim mungkin di Beat. Jadi seorang yang dalam tingkatannya itu menjadi seorang pandita. Orang Jepang. Nah, jadi pertanyaan saya adalah puja mantramnya atau doanya itu pakai bahasa apa? Kan gitu. Kalau dipakai bahasa Jepang kan monggo-monggo aja. Tuhan nggak di. Tuhan Maha tahu Pak. Kan gitu. Jadi enak-enaknya kalau saya agama Hindu, lalu saya bisa bahasa Arab, salah kan? Kan gitu. Ya bagi saya menarik. Makanya semoga diskusi ini ya, saya juga merasa gimana ya, merasa bertanggung jawab juga sih.
Tanggung jawab juga, bila mana saya juga nggak diperhatikan ya udahlah, karena kami di atas otoritas. Bukannya kenapa, mungkin setahu saya sedikit bukan menjadi sebuah masalah, tapi sedikit itu lebih baik berkualitas, gitu aja. Oke, itu dulu ya, nanti kita gabung, kita lanjutin. Thank you. Benar sekali. Walaupun sedikit tapi berkualitas daripada banyak. Saya nggak lanjutin itu. Silahkan dilanjutin di hati masing-masing. Yang terakhir, narasumber kita yang paling banyak dipersekusi. Silakan Pak. Cek. Oke. Biar saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Sudah kita perhatikan tadi ya, bahwa di dalam film tadi kita melihat bahwa di satu daerah itu tercipta hidup yang berdampingan satu sama lain ya, walaupun berbeda. Nah, makanya dari timbul pertanyaan bahwa perbedaan itu rahmat atau bukan, gitu kan? Nah, pertanyaannya ini yang harus ini jadi PR juga sih. Jadi kalau saya salah jawab, saya gimana nih? Nol nilainya. Jadi menurut kami ya, bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, hai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, supaya kamu dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, itu dari ayat itu sudah jelas, gitu kan? Terciptanya manusia itu dari perbedaan manusia, laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya laki-laki semua kan nggak jadi, kan? Kalau perempuan semua juga sama, nggak jadi, gitu kan? Itulah sebetulnya perbedaan itu adalah anugerah. Jadi Tuhan ya menciptakan alam semesta itu berpasang-pasangan, gitu kan? Supaya apa? Supaya kehidupan alam semesta ini berjalan terus, gitu kan? Itu kuncinya. Nah, jadi dari segi mana kita mau melihat perbedaan itu, gitu kan? Kalau orang melihat secara negatif, maka perbedaan itu akan menjadi perpecahan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, maka perbedaan itu akan menjadi persatuan, kekuatan malah, gitu kan? Jadi toleransi itu ya, simpelnya ya, bagaimana kita bersabar dan menahan diri, gitu kan? Toleransi artinya, jadi secara sederhananya, bagaimana kita bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita, gitu kan? Contoh misalnya, kita punya teman, jangan agama dulu ya, kita punya teman aja berbeda-beda karakter, gitu kan? Ada yang pemarah, gitu kan? Yang baik, ada yang tidak baik dengan kita. Nah, itu disitulah kita bagaimana kita menghadapi tadi teman-teman kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu kan? Jadi perbedaan itu akan menjadi bencana kalau kita tidak bisa menyikapinya, gitu kan? Tetapi perbedaan itu akan menjadi anugerah. Nah, tadi kalau kita bisa menyikapinya dengan baik. Jadi itu tergantung kita sebetulnya, gitu kan? Nah, disitu jadi di dalam kesempatan kali ini ya, yang berberkat ini, bagaimana kita betul-betul tadi menumbuhkan
sikap toleran ya. Jadi sebagaimana bangsa Indonesia ini ya terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, terutama agama ya, sudah jelas ini kan, suku udah macam-macam kan, dari Sabang sampai Merauke itu udah berapa suku gitu kan, warna kulit kan, bahasa gitu. Nah ini sebetulnya, nah kalau tidak ada, jadi ini kita bangsa Indonesia untuk menjadikan persatuan itu adalah kuncinya toleransi gitu kan. Jadi bangsa Indonesia ini bisa merdeka itu kan karena persatuan semua suku, semua bangsa dengan satu tujuan, yaitu bagaimana kita merdeka. Nah ini, jadi inilah sebetulnya bagaimana kita menumbuhkan sikap toleran. Nah sederhananya aja, contoh misalnya kalau kita tidak berbeda, gitar ya, senar, gitar itu ada berapa senarnya? 6 ya, dengan nada yang berbeda-beda. Coba kalau cuman sama senarnya dari satu ke 6-6-nya, itu nggak bisa jadi bunyi yang bisa dinikmati, gitu kan? Tetapi karena berbeda dan mempunyai nada yang berbeda-beda, ada rendah, ada tinggi, gitu kan? Ada sedang, sehingga gitar itu bisa dimainkan, sehingga menghasilkan musik yang enak didengar. Nah ini sebetulnya, gitu kan? Bagaimana kita tadi menyikapi, dari sisi mana kita melihat perbedaan itu. Kalau kita pikiran positif, maka perbedaan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Tetapi kalau perbedaan itu dilihat secara negatif, maka kita akan menjadi benih-benih perseteruan ya, atau perpecahan. Nah mungkin itu sajalah ya, sebagai pemanas. Kali ini nanti kita bisa lanjut. Terima kasih. Iya, sudah cukup panas ya ternyata. Apalagi kalau sudah bilangnya adalah hak setiap orang, lalu kita juga adalah Bhinneka Tunggal Ika, lalu kemudian teman-teman yang berdua ini sudah mulai tertawa. Apa yang mau saya bicarakan ini? Gimana Pak Arief? Mau bicara duluan atau Pak Dikson duluan ini? Oh, Kak Dikson dulu ya. Oke. Saya sebenarnya kalau ke penanggap sih bukan mau menjawab tentang apakah perbedaan itu rahmat atau bukan, tapi bagaimana sebenarnya kita menyikapi jikalau rahmat itu susah sekali untuk diraih, anugerah itu susah sekali untuk dirasakan gitu. Karena ini terlalu teoritis kalau perbedaan itu adalah rahmat, atau kita semua kembali ke kita masing-masing gitu. Terlalu tidak tergapai gitu. Coba apa yang bisa kita lakukan, benar-benar kita bisa lakukan sama-sama untuk mewujudkan bahwa benar-benar perbedaan itu bisa sesuatu yang positif gitu, bisa menimbulkan sesuatu yang positif gitu. Silakan Pak Dikson Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Segala puji bagi Tuhan Maha Kuasa, berkat karunia dan ridhonya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari. Yang saya hormati dan saya muliakan, Pak Delis, ada Pak Kiai, para tokoh dan pemuka agama masing-masing yang saya muliakan. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama bahwa saya membaca tema yang disodorkan adalah apakah perbedaan itu adalah rahmat. Lalu kemudian saya mengolah bagaimana menyederhanakannya, mensimplifikasi. Tetapi kemudian moderator mencoba lebih mendaratkan lagi ke atas, makanya saya agak pusing itu. Apakah harus dinaikkan ratingnya, harus diturunkan gitu. Sementara orang menyebut jangan selalu demonstrasi, Kak. Harusnya di sini ceramah saja. Jadi pertama bahwa karena saya mewakili akademisi berarti saya tidak berceramah. Yang berceramah adalah Pak Kiai. Saya tidak cocok berceramah. Sebagai akademisi, tugas kami hanya menyodorkan metodologi, selanjutnya urusan para peneliti untuk melanjutkannya seperti apa nanti.
Pertama, bahwa jika melihat konsep problem yang terjadi sebenarnya adalah problem metodologi. Tidak ada satupun problem kemanusiaan selain problem metodologi. Perbedaan dalam bentuk cara berpikir dan cara pandang itu bagian dari konsumsi belaka dan bagian dari sebuah peradaban yang harus kemudian ditingkatkan. Ada perbedaan sebenarnya yang paling substansial. Yang kedua adalah jika menggunakan tanya, apakah kemudian Muhammad itu susah jawab sebenarnya. Karena itu dalam kaidah filsafat disebut dengan pertanyaan ontologis. Kalau dia pertanyaan ontologis berarti pertanyaan hakikat. Untuk menguji hakikat itu tidak bisa diuji secara detail seperti ini. Tidak bisa hakikat diuji oleh tidak bisa hakikat diuji oleh tokoh agama, itu sangat susah karena itu abstrak, susah meyakinkan. Kalau dipaksa, maka akan tiga muncul metodologi. Pertama, apakah yang akan dikaji tekstual ansih, berarti masih akan mengeluarkan dogma. Di Islam bahwa ayat yang mengharuskan kita harus berbeda gitu, dan itu dogma yang tidak boleh ditawar, itu ansik namanya. Di dalam agama Kristiani juga begitu, dogma yang memang tidak boleh kemudian dinafikan itu. Di dalam agama Hindu dan Buddha juga begitu. Sehingga kemudian tadi dari pemuka Kristiani menyebutkan saya tidak mau masuk metodologi teologis karena itu sangat berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah akan dibawa kepada tataran teologi doktriner? Itu juga tidak boleh. Karena kita punya doktrin masing-masing. Teologi kita juga berbeda antara 1A dan 1B. Tetapi apakah kemudian dinaikkan lagi menjadi teologi substansialis? Maka itu yang paling pas bagi saya. Kenapa? Karena itu pergeseran paradigma. Paradigma yang bermain itu adalah Shipping Paradise. Paradise itu adalah bahwa harus ada teologi kontemporer gitu. Harus ada teologi kontemporer. Saya baru menyebut teologi kontemporer yang di belakang sudah kalang kabut, kan berbahaya juga di belakang ini. Harus ada teologi kontemporer. Maka kalau menguji teologi kontemporer berarti teologi tadi menjadi metode berpikir, bukan menjadi doktrin. Kalau dia menjadi metode berpikir, maka salah satu makasih yang ditangkap adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa yang dimaksud dengan metodologi kontemporer adalah bagaimana modelnya perbedaan agama adalah menjaga jiwa saya untuk tidak mengganggu jiwa dari agama lain, dan agama lain tidak mengganggu jiwa saya. Itu yang paling penting. Saya ada timbal balik. Dalam doktrin yang lama bahwa yang disebut menjaga jiwa adalah menjaga jiwa keluarga dan turunan supaya tetap stabil. Tapi dalam pergeseran modern adalah menjaga diri kita tidak dianiaya oleh orang lain, dan kita tidak boleh menganiaya orang lain. Itu yang paling penting, dan itu hari ini kan tidak terjadi. Problemnya cukup tajam. Contoh misalnya, Lia Eden ditangkap. Lia Eden malah dihacuri oleh pemerintah, dan pemerintah sendiri kan yang kacau di negara itu. Lalu kemudian dengan tema A, B, C, dan D, dan itu kan tidak jelas. Saya tidak mengkritik pemerintah, tapi itu sebuah realistis. Ahmad Musadik ditangkap. Agama-agama lain juga hari ini tidak diposisikan. Saya katakan bahwa agama Baha'i hari ini tidak pernah ada direkrut, dan kemudian bagaimana KTP-nya? Agama teman-teman di Ahmadiyah hari ini bagaimana KTP-nya? Agama-agama mereka yang hari Malesung di Manado bagaimana KTP-nya? Apakah harus ditulis Islam? Apakah harus ditulis Kristen? Apakah harus ditulis Buddha? Apakah harus ditulis Hindu? Ini kan problem yang terjadi. Nah, apakah ada pergeseran-pergeseran kemana itu? Maka jawabannya harus melakukan problem kontemporer terhadap metodologi. Bagaimana kemudian metodologi teologi tadi itu digeser menjadi metodologi. Yang kedua adalah apakah kemudian dipakai dengan pendekatan sofistik ekskatologis? Itu juga penting. Karena kalau bicara Islam masuk ke Indonesia, pasti dia lewat pendekatan tasawuf. Tidak akan sampai Islam kalau menggunakan fikih. Karena orang-orang Indonesia belum beragama waktu itu. Bayangkan kalau Islam yang datang lah ahli fikih, semua yang ada pasti neraka semua. Semua yang ada pasti semua kafir. Nah, jadi Islam masuk Indonesia. Maka dia mendekatan pendekatan tasawuf. Apa contohnya? Para wali menggunakan konsep tasawuf. Mulai dari Sunan Kalijaga yang menggunakan, semua mereka menggunakan tasawuf. Dan para wali-wali semua itu yang menyebarkan Islam, semuanya lewat sofistik. Lalu kemudian pada pendekatan ekskatologis, kita menghindari jalur-jalur kematian. Seolah-olah yang punya nuansa surga adalah kita, pemuka surga adalah kita, orang tidak punya surga. Itu kan sesuatu hal yang disampaikan oleh Bapak tadi. Apakah kemudian ketika meninggal ada surga atau neraka? Itu kan pertanyaan dimensi yang lain, dimensi yang berikut yang harus dipelajari. Yang berikut adalah saya hanya menawarkan ada beberapa pendekatan yang harus dijelajahi. Tidak boleh menggunakan pendekatan teologis, tetapi harus menggunakan pendekatan sosiologis dan etnografi antropologis. Kenapa harus menggunakan dua pendekatan ini? Karena kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, saya tidak berbicara NU meski saya NU, tapi saya berbicara Muhammadiyah karena sebagai moderasi. Jangan sampai sudah NU terus yang dibicarakan. Kata Kiai Ahmad Dahlan, kalau sudah berbicara sosial, kalau sudah berbicara relasi kemanusiaan, tidak boleh ada dan tidak mesti ada satu konsep teologis yang boleh menghalanginya. Tidak boleh sama sekali.
Tidak boleh antara hubungan saya dan Bapak ini dihalangi karena perbedaan ketuhanan. Itu tidak boleh sama sekali. Itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sehingga dia disebut dengan the fake kiai atau kiai palsu. Itu kan dicap ke dia. Karena kenapa dia harus melakukan itu? Karena relasi yang dia bangun adalah 3 hal. Pertama, Islam Indonesia tidak akan maju kalau tidak mengikuti pola pendidikannya orang-orang Barat waktu itu. Karena pendidikan yang maju adalah orang-orang Belanda punya. Bagaimana konsep pendidikan Belanda, sekolah-sekolah Belanda, itu yang dicuri dan itu yang diambil oleh Kiai Haji Abu Salih, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua dari sisi kesehatan, bagaimana kemampuan orang-orang Barat mendesain kesehatan, dan itu diwujudkan dengan rumah sakit yang dibangun oleh teman-teman di Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah sosial. Apa yang diambil oleh dia? Bagaimana membentuk panti asuhan, dan itu kemudian hari ini mereka jalankan. Muhammadiyah unggul dalam pendidikan, Muhammadiyah unggul dalam rumah sakit, dan Muhammadiyah unggul dalam panti asuhan. Pertanyaannya, NU bagaimana? Kan begitu. Gue juga belum tutup maju sampai hari ini kan. Maaf, saya tidak menyinggung siapa. Oh iya, saya agak keliru ya. Saya nggak tahu kalau bilang. Saya nggak tahu. Jadi yang saya maksud adalah bagaimana dia maju. Kita bisa mengimbangi peradaban ini, kan tidak boleh peradaban itu yang hendak saya sampaikan. Yang berikut adalah, kalau kita masuk ke pendekatan antropologis harus dipahami. Nah, saya tidak boleh lalu, tapi ada sahabat Arif ya akan melanjutkan ya. Kalau masuk pendekatan antropologi harus dipahami bahwa Nabi ini, mohon maaf bagi teman-teman dari agama lain, Nabi Muhammad itu ketika dia lahir di dunia ada 2 hal yang harus saya pahami. Pertama, bahwa Nabi ketika sampai di Mekah menerima wahyu, Mekah itu bukan ruang kosong, bukan ruang hampa. Seluruh orang-orang Mekah punya tradisi semitik dan punya tradisi dan budaya masing-masing, sehingga Islam turun kemudian berbaur dengan budaya, lahirlah sinkretisme Islam yang baru dan berwarna dan bermodel Arab Saudi, dan itu kemudian yang ada di Arab Saudi. Yang kedua adalah bagaimana peradabannya. Peradaban Islam yang tumbuh di Mekah adalah peradaban dari Sumeria, peradaban dari Babilonia, peradaban dari Syria, peradaban dari Persia, peradaban dari Yaman. Itu peradaban dibentuk oleh Islam, sehingga Islam maju berdasarkan peradaban-peradaban itu. Ketika Islam datang ke Indonesia, mohon maaf, Indonesia ini adalah rumah yang sudah ada penghuninya. Mohon maaf dari teman-teman Islam, kita pendata. Mohon maaf dari teman-teman Kristen, kita pendata. Mohon maaf dari teman-teman Hindu, Buddha, kita pendata di negeri ini. Yang punya negeri ini adalah agama kejawen. Yang punya negeri adalah agama Samin Suro Santiku. Yang punya negeri ini adalah agama Kristen yang ada di Singamangaraja. Itu yang punya negeri ini. Kita pendatang semua di negeri ini. Kalau kita pendata, kalau kita datang di negeri ini, maka sebagai tamu wajib menghargai tuan rumah. Tidak boleh saya nanya kepada tuan rumah, karena tamu yang kurang ajar adalah tamu yang tidak menghormati tuan rumahnya. Baru datang sudah diambil semua makanan tuan rumah. Bagaimana tuan rumah nanti bisa menikmatinya? Ini problem kita, dan problem ini tidak ditemukan di kita. Apa buktinya? Kapan Hindu datang ke Indonesia? Nah, ketika Islam datang ke Indonesia, ingat bahwa sudah lebih awal ada Hindu dan Buddha di negeri ini. Maka apa yang dibentuk oleh teman-teman Hindu Buddha? Mereka membentuk peradaban pertanian mereka bentuk, peradaban suku mereka bentuk, semua mereka bentuk. Maka Islam datang, mereka kemudian tidak boleh kita rapikan. Kita pun kemudian berelaborasi dengan mereka, lahirlah sinkretisme Islam baru. Bagaimana bangunan masjid kita? Bagaimana bangunan masjid di Jawa? Itu masih ada pengaruh Hinduisme. Lihat bagaimana bangunan masjid Demak. Kalau sudah pernah sekolah di Masjid Demak, bagaimana bangunan Masjid Demak? Bagaimana model bangunan Kudus di Sunan Kudus? Dan di Sunan Kudus sana, semua orang tidak boleh menyembelih sapi betina. Kan itu penghargaan mereka. Ini problem itu. Nah, kita bawa kemana sebenarnya doktrin? Kita harus bawa kepada pendaratan antropologi sebagai nilai yang digali. Tidak boleh masuk kepada teologi doktrin ansik, karena itu akan membuat dia selalu berpecah belah, membuat dia merasa kita lah punya negeri ini, kita lah punya dan sebagainya, sehingga tidak punya tempat nanti. Kalau mereka tidak punya tempat, lalu di mana nanti di sana? Kan problemnya kan urusan Tuhan ya. Tuhan kan nanti sia-sia menciptakan Rasulullah. Yang paling akhir saya sampaikan bahwa sejarah Islam di dunia, sejarah Islam di Indonesia adalah sejarah kemanusiaan, bukan sejarah sejarahnya. Harus dipahami. Karena kalau tidak ada manusia, mau kemana wahyu itu? Kalau tidak ada manusia, apa wahyu akan dikasih ke gunung? Apa wahyu akan dikasih ke batu? Yang seperti sampai kita. Semua menolak menerima wahyu. Lalu kemana wahyu itu? Kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Maka sejarah adalah sejarah manusia. Tanpa manusia tidak ada yang bisa berbuat ini. Maka yang penting disampaikanlah dalam tulisannya Prof. Al-Maki, dia menyebut bahwa kalau melihat Indonesia, hendaknya kita melihat dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara yang tinggi dan dengan cara yang luas. Gimana
bagaimana caranya kita seperti elang terbang di bawah angin kalau melihat ke bawah, sehingga kita hamparnya tidak bisa kita jangkau dan tidak bisa kita ukur bagaimana proses tumbuh kembang anak itu. Tapi kalau kita menggunakan kacamata kita di darat, maka ketika kita datang ke hukum lantaran kita susah membedakan ini pohon apa habis kita hanya begitu jumlah pohon tidak akan menemukan kekhasan harmoni dalam sebuah peradaban. Ini harus kita tutup dalam hal membangun peradaban. Oleh karena itu kita sepakati malam itu semua kembali kepada analisis antropologi teologi semata, tidak boleh bergeser dari itu. Kalau bergeser kepada teks Quran, teman-teman di Kristen ada teks Injil. Kalau bergeser kepada teks-teks yang lain, teman-teman di Hindu Buddha juga ada teks lain. Kalau bergeser pada lain-lain juga ada teks lain. Terakhir yang saya sampaikan bahwa ada tawaran yang hendak disampaikan dalam hal membangun harmonitas dan kulturasi dalam sebuah dialog. Yang pertama adalah harus memungkinkan kita membangun pribadi dialogis. Pribadi dialogis itu ada 3 tawarannya. Pertama, berpandangan utuh dan berpandangan urgen. Berpandangan utuh adalah berpandangan menyeluruh, tidak boleh terbelah-belah. Kalau kita berdekatan dengan teman-teman kita yang berbeda agama harus utuh satu pribadi, tidak boleh pribadinya berbeda-beda. Pandangan urgen, apa yang harus dibicarakan? Standar kemanusiaan, karena Islam itu agama rahmah, bukan agama perbedaan. Yang ketiga adalah bagaimana adalah keterbukaan. Kedua itu keterbukaan, masalah keterbukaan dalam segala. Tidak boleh keterbukaan yang simpang siur. Dan yang terakhir adalah bagaimana toleransi. Ini sebenarnya ada dalam NU yang disebut tawajud dan sebagainya. Tapi saya cuma menggunakan itu karena itu hasil penelitian dari kamu zaman Mustami Ahmad. Kenapa orang-orang menolak itu? Karena itu jargonnya NU. Sehingga teman-teman di luar NU menolak itu. Wah, ini jargon NU. Seolah-olah itulah ibunya ini. Sehingga kita harus jargon baru untuk mendekatkan itu 3 hal yang harus bahwa kita harus berpikir terbuka, yang kedua kita harus berpikir toleran, dan yang ketiga kita harus berpikir mendalam. Ini 3 cara yang disampaikan. Tidak boleh memakai urut tadi. Kenapa? Karena kita menjaga moderasi, yang kedua kita menjaga relasi lintas agama. Saya pikir ini. Terima kasih, mohon maaf, dan saya kembalikan kepada moderator. Moderator pulang aja dah. Langsung panas ya. Disimpan pertanyaannya, silahkan disimpan. Banyak sekali sebenarnya yang disampaikan oleh calon dokter kita ini. Amin. Amin, kita doakan segera selesai biar langsung bermanfaat ke UNU. Itu tadi. Langsung bermanfaat ke UNU. Masih ada yang mau disampaikan? Harus ada. Silakan Arif Abbas, alumnus CRCS UGM. Saya harus tukar mic. Tadi saya tidak tukar mic itu gara-gara suaranya Pak Dikson memang besar. Dari dulu seperti itu. Tembus ke UNU. Iya, tekanannya beda. Silakan Pak Arif. Halo. Tidak. Halo, Mbak ada salam. Halo. Saya tidak tahu mau ngomong apa karena Kak Dikson sambil semua. Tapi kalau bisa mau dilihat, saya mau bilang bahwa perbedaan itu terlalu utopis kalau kita mau bilang itu sebagai rahmat, karena itu memang niscaya. Tapi kemudian ketika dia turun kepada isu-isu toleransi, itu sebenarnya interpretasi. Karena toleransi itu interpretasi terhadap agama. Saya mau bilang kata kuncinya adalah agama dan interpretasi terhadap agama itu 2 hal yang berbeda. Di India, konstitusi negara India itu sekuler. Tapi kemudian kenapa umat Islam sering kemudian dihantam di sana? Karena pada pasal 1 di bawah konstitusi India itu sapi menjadi hewan yang sakral. Jadi kalau hari raya kemudian sapi mau potong, itu selalu konflik. Jadi sekularisme juga terang tidak bisa lihat pemisahan agama dengan negara tok saja, tapi ada proses relasi kuasa yang berada di dalam sana dan orang harus betul. Lagi agama tidak sama dengan interpretasi terhadap agama. Teman-teman di sini kemudian bilang bahwa kayak Islam kemudian ada moderasi, Hindu juga seperti itu interpretasi terhadap agama. Tapi pada titik paling dalam, ini agama-agama ini beda. Nah, dan bagi saya, justru ketika mengatakan bahwa ada agama langit, agama bumi itu sudah intoleran. Padahal kategori agama langit sebagai yang merepresentasikan kemudian monoteisme, Islam kemudian Yahudi dengan Kristen, itu intoleran. Itu sudah intoleran. Mencoba
mendiferensiasi daripada agama bumi seperti Hindu, Buddha, Bahai dan lain sebagainya. Itu dalam film ini saya tidak mau bicara soal toleransinya karena itu terlalu klise bagi saya bicara soal itu. Tapi saya mau bicara tentang tatanan ruang publik. Bahwa di sini kenapa kemudian Wonosobo bisa bicara lebih besar, kemudian pada tahun 2018 tetap kota hak asasi manusia karena dia kemudian bisa mengelola ruang publik dengan baik. Nah, ruang publik dengan baik, apa yang disebut dengan publik? Publik itu masyarakat. Kalau misalnya umum ya, publik itu tidak dikuasai oleh minoritas dan mayoritas. Maka kemudian Ahmadiyah bisa hidup, 6.000 Ahmadiyah tadi bisa hidup di sana. Kejawen kemudian bisa hidup di sana. Nah, tetapi proses untuk sampai kepada ruang publik seperti itu juga meniscayakan intoleransi. Dari mana itu dilihat? Pada tahun 2015, sebelum perda tentang upaya untuk mendorong agar Wonosobo itu menjadi kota yang toleran, pada tahun 2015 ada 74 orang Buddha itu yang dipaksa untuk konversi kepada Islam. Itu intoleran. Pada tahun 2010 bupati itu saya lupa, Khalid di belakang itu, dia kemudian menggunakan preman untuk kemudian mengamankan gerakan-gerakan kekerasan yang terjadi di lingkaran agama. Dia pakai preman, itu gerakan intoleran. Jadi sebenarnya toleransi yang orang kadang-kadangkan di dalam ruang publik yang ada agama macam-macam sekalian itu sebenarnya toleransi yang menindas. Iya, bahwa untuk sampai kepada toleransi yang kita maksud, kita harus menindas orang lain dulu. Itu gerakan no platforming namanya. Saya mau sedikit bicara karena ini juga ada organisasi yang kemudian sering mengusung-usung toleransi dan lain sebagainya. Untuk sampai pada kesimpulan itu, organisasi itu kemudian butuh untuk mendepak organisasi lain di ruang publik untuk sampai kepada wacana toleransi. Contoh misalnya pada tahun 2017 Hanan At-Taki kemudian pengajiannya dibubarkan oleh siapa? Oleh organisasi yang kemudian menyatakan diri sebagai toleransi, mengusung konsep-konsep toleransi. Khalid Basalamah kemudian dibubarkan, bahkan sampai kemudian hari ini di Gorontalo beberapa tahun kemarin Firman Adirja kemudian mau dibubarkan itu dengan asas toleransi. Nah, sama juga itu bukan cuma itu dalam intraagama ya. Dalam intraagama saya tahu Ahmadiyah itu ketakutan, saya tahu Syiah itu ketakutan. Padahal ini hanya soal interpretasi terhadap agama. Islam boleh satu, tetapi kanalnya banyak sekali. Dan barangkali kanal yang kita temui itu kanal yang sebuah PC kamari kan. Orang tidak tahu bahwa orang sampai pada sumber yang satu itu. Jadi ini soal ruang publik, soal bagaimana kemudian Khalid tadi itu menjaga ruang publik meskipun dengan melakukan toleransi. Ada presidennya di bawah, di belakang sana. Nah, persoalannya adalah organisasi-organisasi yang kemudian mengusung toleransi dengan cara intoleransi itu tidak mau bicara dalam tatanan wacana lagi. Jadi di dalam ruang publik itu ada perebutan wacana, ada perebutan wacana. Jadi ruang publik kita itu tidak benar-benar dikuasai oleh misalnya satu model corak keagamaan tertentu, konservatif misalnya. Kalau misalnya di kota kan ada Salafis Urban, Wahda Islamiyah dan lain sebagainya, itu menguasai. Tapi Wahda Islamiyah tidak bisa menguasai secara penuh ruang publik, itu tidak bisa. Karena ada NU di sana, Muhammadiyah di sana, ada kemudian Ahmadiyah di sana, ada Syiah di sana. Itu tidak bisa dikuasai karena itu ruang publik. Nah, persoalannya organisasi-organisasi kelompok kanan ini juga yang meskipun pada nyatanya membenci politik praktis menggunakan tools politik untuk apa? Untuk merebut ruang publik itu. Mereka menggunakan itu. Contoh di sini misalnya, dalam beberapa tahun lalu misalnya, salah satu organisasi sayap kanan dalam Islam, saya hati-hati supaya jangan sampai kena delik. Inisial saja. Tidak bisa. Organisasi Upin Ipin. Itu kemudian yang coraknya itu menolak politik praktis, tidak mau. Tapi mengundang salah satu aktor politik, agen politik untuk datang ke sana untuk ceramah di sana. Buat apa? Ya untuk menjustifikasi ruang publik yang mereka inginkan, bahwa ada juga gerakan di sana, gerakan untuk mendominasi ruang publik sana. Ada keinginan itu.
Nah, jadi tatanan diskursus kita ini masih dalam perebutan wacana, tidak ada yang menang sama sekali di sini. Belum ada yang menang. Sayangnya, organisasi-organisasi yang kemudian mengusung konsep toleransi kalah dalam wacana. NU kalah, kita kalah. Dorong di wacana sepanas sekali. Di level itu di urban, di desa kemudian usul konsep turun tahu ya. Itu penelitian saya membuktikan bahwa kalau misalnya Kadikson bilang bahwa Muhammadiyah mengupayakan bahwa ada pendidikan kesehatan, justru yang mematikan ini ya, yang menghancurkan, yang mendepak ke sudut ruang paling gelap tradisi kepercayaan lokal yang kemudian dibasahkan Kadikson di Jawa seperti Kejawen, Gorontalo, itu adalah Muhammadiyah. Presiden historis tentang presiden historis itu gerakannya. Jadi sejarah bilang jadi di tahun 65 sebelum tahun 65 untuk dapatkan naskah yang paling ininya, sebelum tahun 65 Muhammadiyah itu menggunakan, kalau di Jawa sana kan dia menggunakan Syarikat Islam, kemudian partai-partai garis kanan, Masyumi dan sebagainya. Kalau di Gorontalo dia itu menggunakan PNI, Partai Nasional Indonesia. Di Jawa representasi PNI itu adalah Kejawen, Abangan, kelompok-kelompok seperti itu yang disebut oleh misalnya mistik sintetik. Ada Sindu Buddha dan kayak yang tadi itu. Tapi di Gorontalo menariknya, PNI justru direpresentasikan oleh orang-orang Muhammadiyah. Dan orang-orang Muhammadiyah itu hadir dalam seluruh gerakan sampai di pelosok-pelosok. Untuk apa? Untuk menyuarakan bahwa ada standarisasi agama yang harus dipeluk oleh orang-orang Gorontalo. Apa standarnya? Tuhan yang satu, kitab sucinya harus Al-Quran, nabinya harus Muhammad, rumah ibadahnya harus masjid. Jadi standarisasi itu nggak mungkin. Kalau Anda memberikan definisi terhadap sesuatu, konsekuensi daripada definisi itu adalah mengeluarkan satu domain yang kemudian tidak masuk dalam definisi itu. Anda membatasi. Padahal kalau tanya orang-orang yang di kampung sana, saya tanya orang penganut Dayango di sana, saya tanya, kalian Muslim? Muslim. Kalian berislam? Berislam. Lantas apa yang harus dipisahkan dari identitas itu, tapi kemudian dengan semangat konservatif itu? Nah, itu satu. Yang kedua, Muhammadiyah penyusun batu bata pengetahuan di Gorontalo. Ayam Liputo, Muhammadiyah. Kuno Kaluku, itu Muhammadiyah. Samin Rajik Nur, itu Muhammadiyah. Bahkan saya kurang tahu, Basri Amin kayaknya Muhammadiyah. NU sepertinya. Itu menyusun. Mereka menyusun batu bata peradaban Muhammadiyah. Nah, persoalan yang paling laten adalah persoalan paling laten dari situ adalah wacana tentang diskursus Islam berputar-putar pada Amai, Matolodula Kiki, kemudian Eyato, filsafat Gorontalo, ada Tiwulotosara dan sebagainya. Itu mereduksi Islamisasi yang kemudian mengalami perjumpaan dengan budaya lokal. Kenapa sampai kemudian orang bilang bahwa saya Islam meskipun saya berteman dengan Lati. Itu. Jadi dia mereduksi proses itu. Tapi yang paling ingin saya garis bawahi adalah ini pertentangan ruang publik. Siapa yang ingin menguasai ruang publik dengan meskipun itu mau dengan cara toleran, tidak toleran, yang penting mencapai DP nama toleransi, yang penting mencapai yang DP nama itu rahmat, itu selalu pada wacana ruang publik. Makanya mempertahankan ruang publik itu penting. Itu ada pentingnya, ada tidak penting. Ya pentingnya karena supaya untuk menjaga bahwa terang masyarakat tetap berada dalam keadaan damai, dan yang meskipun pada titik tertentu dia harus mereduksi gerakan orang lain. Seperti itu. Ini soal ruang publik aja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sepertinya makin jauh dari Rahmat ini. Kayaknya Rahmat nggak hadir ini, kasihan. Ada Rahmat di sini? Nggak ada ya. Oke, teman-teman, semisal saya tahu pasti ada Rahmat. Kalau ada tanggapan, tidak perlu pertanyaan atau mau bertanya juga boleh. Silakan kalau ada yang mau menanggapi dari para narasumber, dari para penanggap, silakan. Saya
akhirnya tidak mau menyimpulkan apa-apa karena memang tidak ada yang harus disimpulkan karena teman-teman belum ada yang mau menanggapi. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ada? Silakan. Tadi sudah bicara tentang metodologi berpikir, sudah bicara tentang ruang publik, tentang toleransi yang akhirnya hampir di ujung tapi kok rahmatnya makin jauh gitu kan. Karena kita lalu ditabrakan oleh realitas. Ayo, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Saya somba jalan, somba kasih. Oh tidak. Coba, jangan. Kan? Tuh kan, dewa kita yang langsung nih. Silakan Om Jo. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang hadir, khususnya para sesepuh, narasumber dan penanggap. Saya bingung menanggapi penanggap, jadi ini bukan tanggapan karena mereka udah penanggap baru kita tanggapi, kan bingung kita. Begini, dalam pemikiran saya ini ada pepatah kan, gajah di pelupuk mata tidak nampak, itu salah satu penggalan. Mungkin toleransi itu seperti gajah. Kita tahu ininya, tahu gerakannya, tahu wujudnya, tahu bentuknya, tapi kita tidak bisa merangkulnya, menganggapnya menjadi apa ya, sebuah upaya atau kerja real yang harus dilakukan, dan kayaknya tidak pernah berhenti. Itu yang mungkin menjadi salah satu kerja Gus Durian dan kawan-kawan yang mengusung toleransi. Nah, pada konteks Gorontalo saya ingin cerita sedikit. 2007 saya dengan beberapa organisasi melakukan riset tentang potensi konflik berbasis suku dan agama di Gorontalo salah satunya. Jadi ada 3 site itu di Kalimantan Tengah, Gorontalo dan Bali. Gorontalo itu yang kita munculkan, kalau Bali jadi 3 judul berbeda, dia satu riset 3 judul berbeda. Kalau Bali itu kita memotret justru resistensi Hindu Bali terhadap pengaruh Hindu India. Jadi resisten orang Hindu Bali itu bukan pada Islam, ketika bom Bali terjadi dan itu bukan pada Islam, tapi justru pengaruh Hindu India yang masuk. Terus di Kalimantan Tengah itu rekonsiliasi pasca konflik Dayak dan Madura di sana. Gorontalo itu justru berbeda. Yang judul yang saya angkat adalah penguatan politik identitas Islam Gorontalo pasca menjadi provinsi. Karena seolah-olah yang ditonjolkan di Gorontalo itu Islam, maka berubah jargonnya menjadi Serambi Madinah. Ada yang saya mengatakan kalau Madinah berarti dia lebih plural, harusnya begitu. Dia lebih plural, dia lebih menerima kemajemukan, lebih beragam. Tapi apakah benar begitu di Gorontalo? Atau misalnya meminjam istilah Madinah karena ingin menunjukkan status keislaman? Ada yang bikin presetan dan habis tsunami di Serambi Mekah nanti justru di Serambi Madinah, mudah-mudahan tidak. Karena kita meminjam atau menggunakan jargon yang menunjukkan identitas politik kita sebagai Islam. Nah, yang menarik lagi di Gorontalo, penguatan itu jelas dan tegas terjadi. Misalnya di zaman wali kota Adnan Nadia, maka sebelum Adnan Nadia, DPRD Provinsi Gorontalo pernah mengeluarkan fraksi P3, itu mengeluarkan peraturan daerah tingkat provinsi tentang peda maksiat, kita namakan peda maksiat. Yang beberapa pasal di dalamnya itu masih Fikram Salilama, MPN yang berada di provinsi itu. Yang beberapa pasal di dalamnya sangat mengatur bagaimana orang berpergian di malam hari, khususnya perempuan. Gitu.
perempuan kalau keluar jam 10 malam begini, dan kalau ditemani laki-laki yang bukan muhrim ada hukumannya begini. Yang waktu itu hanya perda itu tidak bisa terlaksana karena argumen saya bagaimana cara membuktikan bahwa dia bukan muhrim. Argumen mereka yang menyusun itu yang membuktikan bukan muhrim itu harus bahwa misalnya kalau saya jalan dengan Alifah anak saya, maka saya harus membuktikan Alifah itu anak saya. Nah saya bilang apa yang kamu membuktikan? Saya harus bawa akta kelahiran Alifah yang di dalamnya tertulis nama saya sebagai ayahnya, atau saya harus bawa kartu keluarga yang di situ tertulis nama saya dan ada Alifah sebagai anak saya, tapi di kartu keluarga ada foto Alifah dan ada foto saya, terus mencantumkan KTP lagi. Nah, misalnya Ustadz Billy jalan dengan Uni misalnya, terus ditanya ini muhrim, KTP sama, tapi membuktikannya apa sebenarnya? Buku nikah. Berarti Ustadz Billy harus jalan terus pakai buku nikah. Kalau hilang buku nikah itu, ribet kita. Jadi pada aspek itu saya bilang kalian tidak mampu menegasikan bagaimana perda ini diberlakukan. Hanya melihat nuansa bahwa ini agama harus ditegakkan. Gitu. Nah, belum kalau kita melihat sekarang hampir semua pekerja di Gorontalo mau perempuan laki-laki, perempuan bahkan selesai tutup toko, misalnya pekerja toko kita tutup jam 9 malam. Mereka menunggu jemputan dan sebagainya. Jam 10 malam mereka praktik baru bisa jalan. Itu tidak melihat konteksnya. Nah, di zaman wali kota Menabia muncul, dan itu berlaku sampai sekarang. Kayaknya menjadi sudah bukan wali kota lagi, tapi berlaku. Misalnya kalau kita sampai hari ini, ya malam Jumat semua tempat hiburan tutup, entah kenapa. Ya. Ada apa kalau ada hiburan malam Jumat? Kalau ada orang menyanyi malam Jumat misalnya di kedai, di kafe. Coba kita lihat besoknya, apakah berapa banyak yang sembahyang Jumat? Tidak, bingung saya menerjemahkan itu. Terus muncul misalnya kalau nggak salah peraturan wali kota tentang wajib khatam Quran bagi lulusan SD yang ingin masuk SMC. Beasiswa Quran lagi itu? Ya. Beasiswa Quran. Belum itu sekarang, gitu kan? Itu makin membingungkan lagi. Gimana caranya? Pertanyaan saya waktu itu ke Pak Wali Kota waktu itu saya bilang, gimana cara memastikan bahwa anak kita sudah khatam Quran sehingga bisa masuk SMP? Dia bilang, nanti dites. Siapa yang tes? Gurunya. Saya bilang, bisa nggak saya tes dulu gurunya? Dan sampai gurunya tidak tahu makanya. Kita wajibkan anak-anak kita. Nah, pada satu sisi peraturan itu bertentangan dengan undang-undang, karena wajib pada 9 tahun itu hak dasar. Terus kalau anak saya yang SMP, karena tidak semua anak bisa cepat membaca Al-Quran, ya. Kalau anak saya belum, misalnya kalau kayak Alif dulu kelas 1 Iqra 1, kelas 2 Iqra 2 misalnya begitu sesuai kelas. Terus kalau misalnya dia belum bisa SMP aja dia tidak bisa lanjut, dia harus selesai. Berarti itu diskriminasi pada umat Islam itu sendiri. Umat yang lain bisa bebas saja masuk sekolah kan, tanpa perlu. Nah, jadi ada penggunaan jargon istilah Islam ingin menunjukkan bahwa dia Islam, tapi di satu sisi salah penerapan. Nah, yang terjadi adalah membuktikan bahwa di khatam Quran itu ijazah khatam Quran. Nah, kalau begitu, kalau saya bilang ketika melihat siapa yang mengusung mendorong perlaku ini, ternyata di baliknya ada orang yang punya lembaga pendidikan, lembaga taman pengajian, yang dia bisa mengeluarkan ijazah Al-Quran yang bisa, berarti kita bisa beli ijazahnya 100.000 keluar ijazah Al-Quran, tak perlu belajar Quran. Nah, di ruang itu yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan, ternyata kita masih menerjemahkan atau di Gorontalo sendiri penguatan identitas politik itu masih sangat mengeras sampai hari ini. Itu yang disebut Arif tadi misalnya. Sebuah perguruan tinggi besar di Gorontalo, UMJ, bukan IAIN, itu bahkan mengeluarkan peraturan bahwa bisa dapat beasiswa full bagi calon mahasiswa
yang hafal Quran. Ini perguruan tinggi yang umum sebenarnya, dia harusnya berlaku umum. Di IAIN tidak ada. Kapan nih Hafizah di IAIN masuk dapat beasiswa? Nggak ada. Begitu banyak alumni pondok Profilnya pesantren. miskin, bukan hafizo. Miskin aja. Gitu. Nah, yang miskin dapat beasiswa kalau di IAIN. Nah, di PNB ada. Pertanyaannya, bagaimana dengan, kalau saya ingin bertanya, loh, kalau ini kampus negeri, bagaimana dengan yang hafal Alkitab? Jangan salah, ada loh teman-teman yang hafal Alkitab. Bagaimana dengan yang hafal Weda? Bisa nggak dia dapat beasiswa? Karena ini agama yang dijamin oleh negara, bukan cuma Islam, Nah, itu terus menerus menguat. Nah, kadang kita biasanya dengan Demi benar yang dikatakan Arif misalnya, ya kita merekonstruksi terus bagaimana kerja menjalin toleransi, perdamaian FKUB, apalagi kerja yang kita jelaskan. Mohon maaf ya. Meeting terus, rapat terus kan, ini saya harus menyampaikan itu real, meeting dan sebagainya, meeting lagi forum pemuda keberagaman. Ada laporan. Ada ini. Kita bingung saja memakan toleransi. Di satu sisi misalnya kaum sahabat-sahabat sekretariat Hijabi masih didatangi, disuruh turunkan papan. Kawan-kawan sahabat-sahabat di Ahmadiyah misalnya masih hidup dan merasa ketakutan karena sewaktu-waktu bisa didatangi. Apalagi kemarin misalnya ada isu tentang Ahmadiyah, itu orang pada gimana deh, coba pastikan Ahmadiyah di Gorontalo tidak di kawan-kawan yang Hindu misalnya bikin pura harus di dalam kompi tentara tansi militer, kalau nggak bisa, nggak usah itu. Kayak uang NU, Ustadz pilih aja bangun pondok nggak dibantu. Di satu sisi kita ngomong kita kuat sekali, kita ini Islam, kita harus ini. Tapi ketika misalnya ada Islam sendiri membangun, kita masih lihat Pak. Sekarang bukan orang, kalau di Manado, dan saya lawan di Manado, kalau ada umat Kristen membangun gereja, dia bikin bangunan, pasang toa, bikin kayak basar, terus bukan ada orang. Di Gorontalo berbeda, jalan dicegah semua kendaraan untuk bangun masjid. Ada masjid yang tiap tahun dia bikin yang dia rumah cuma menara, terus dia rumah menara. Orang buat sembahyang menara di menara kah atau masjid? Tapi itu ada di Gorontalo. Seolah-olah identitas menjadi penting, dan itu ketika pilkada, ketika pemilu, ketika pemilihan apapun itu makin mengerti. Bahkan tak ada satu orang pun misalnya kepala seksi, kepala bidang di kantor yang pertemuan apapun tidak mengawali dengan ayat suci. Padahal pertemuan di hadapan begitu banyak orang, menunjukkan bahwa identitas Islam. Orang bilang di ujung menunjukkan identitas Islam. Kenapa? Kesana kamar pakai peci. Bukan, ini bukan Islam. Ini peci nasional, bukan Islam. Bisa dipakai oleh siapapun. Kalau sudah nonton film dan berdiskusi, kita bisa lakukan apapun setiap saat. Sama dengan Pak Mangku bilang, kalau disiram terus setiap hari, bisa. Besok kita diskusi lagi tentang toleransi. Tapi ketika Anda keluar dari sini terus Anda menganggap itu bagian dari mengisi waktu luang, nggak ada gunanya kita nonton kan. Saya menentang nonton. Begitu, ini yang saya sampaikan ketika kita diskusi di gedung Ekumenik ya kemarin. Pertanyaan saya sederhana pada Ibu Pendeta dan pengurus di gedung di gereja. Kapan gedung aula ini bisa digunakan oleh semua umat?
mengambil peran sebenarnya. Gitu. Jangan pakai perannya bangsa. Bangsa yang begitu selama-lama iman jaga rumah ibadah dan jalan raya. Itu selama-lama iman. Jangan pakai peran. Datang dan berkunjung. Ustadz Willy akan membuka diri pondok pesantrennya didatangi kawan-kawan. Mau Kristen, mau Hindu, mau Islam, mau diskusi. Terus apa yang bisa kita lakukan di pondok? Jadi mau ekumene, aulanya bisa kita gunakan untuk tempat berdiskusi, berdialog, akan belajar bersama tentang begitu juga masjid, begitu juga gedung Nadatul Ulama atau gedung Muhammadiyah. Mari berdiskusi, undang kawan-kawan Muhammadiyah, undang semua. Sekat itu perlu diterobos. Terus ketika ada ancaman, Ahmadiyah ada ancaman, Hijabi ada ancaman, siapa ada ancaman. Mau nggak kita berdiri di depan dan mengatakan bahwa saya bagian dari mereka, bahwa darah mereka adalah darah saya. Kalau darah mereka tertumpah, maka darah saya tertumpah. Nggak ada. Maka kita baiklah berdiskusi tentang toleransi. Terima kasih. Terima kasih Om Jub. Waduh, dapat PR ini. Teman-teman, sebenarnya ketika kita membicarakan banyak hal tentang toleransi, ada banyak sekali. Jadi kemarin itu saya dan Kak Jemi sempat dapat jargon baru. Bukan, dapat jargon yang dari Dewa yang di Jogja itu. Dia bilang begini, toleransi itu bukan hanya kata-kata, tapi juga adalah pengalaman. Jadi kalau misalnya kita mau membicarakan tentang perbedaan itu adalah rahmat, ya seharusnya secara, tadi kata Pak Dikson, memang secara ontologis tidak akan kejadian, ya mari kita mengalami itu masing-masing gitu. Mari kita mengalami itu bersama-sama gitu. Teman-teman, Galeri Riden Barwadi ini walaupun adalah galeri seni, lukisan, ini adalah tempat yang sangat terbuka untuk siapa aja. Sudah ada banyak sekali teman-teman yang melakukan dan menyelenggarakan kegiatan di sini dan bertemu dengan orang baru, bertemu dengan teman-teman yang dari manapun, bahkan sudah pernah ada orang Portugis yang main musik di sini dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ketika saya membicarakan tentang ada beberapa, saya dan Kak Jemi dan teman-teman Gus Durian membicarakan tentang ada potensi-potensi yang bisa membuat antara agama ini meletus, konflik-konflik antara agama ini akan meletus, adalah karena kita tidak mau membuka diri atau tidak atau membatasi ruang-ruang itu dengan hanya orang-orang kita aja gitu. Sehingga ketika kita bicara tentang diferensiasi lagi mayoritas dan minoritas, yang sebenarnya juga itu adalah sikap intoleran, adalah kalimat-kalimat intoleran. Lalu kemudian sampai di mana kita mau, sampai kapan kita mau seperti ini terus gitu? Ya kita melihat sekarang tuh aman-aman aja gitu, aman. Gorontalo aman, Gorontalo aman. Ditanya gimana Gorontalo, aman Kak, aman. Apakah benar-benar aman atau apinya masih ada dalam sekam gitu, belum membakar semuanya gitu? Dan apakah kita harus menunggu yang terbakar itu? Kan tidak seperti itu kita. Maka sebenarnya teman-teman, rahmat itu yang harus kita raih bersama, nilai itu yang harus kita raih bersama, hakikat itu yang harus kita raih bersama gitu. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi atau mau memberi tanggapan? Silakan. Ada mic di Kak Hen. Ada yang mau? Masa nggak ada? Masa Om Jup aja? Silahkan. Saya siap kalau begitu. Ya, silahkan Kohen. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali ya. Yang pertama adalah saya ini kan orang kampung ya, dari Bolong sana itu. Saya melihat bahwa di kota Gorontalo ini khususnya mayoritas adalah umat Muslim, tapi beragama itu sangat kaku. Itu. Sementara kami di Bolong itu hampir semua itu 50-50 ya. Dan saya sama Pak Nanangnya di Mabuya itu lengkap ya. Gereja, tempat ibadah Hindu dan Buddha, itu saling berdekatan di Mabuya sana itu.
Nah, padahal di sana itu di perkampungan itu semacam tidak ada gesekan di sana itu sama Pak Nanang langsung beliau perintah di sana itu. Nah, sehingga saya tertarik dengan katanya Pak Pendeta tadi Pak Harold bahwa setiap agama itu ada namanya eksklusivitasnya masing-masing gitu. Sehingga kita melihat agama harus dari perspektif kita sendiri gitu. Nah, mengomentari hal itu saya terlihat dengan pemikiran dari Emil Durkheim ya. Boleh melihat agama dari sisi fungsionalitas itu. Nah, kata Emil Durkheim adalah agama itu harus dilihat adalah sakralnya, bukan supernaturalnya. Itu. Dalam arti apa? Kita tidak perlu mencari tahu bumi ini saya menciptakan. Itu. Kenapa? Pasti semua akan mengklaim, oh ini pasti Tuhan saya menciptakan bumi ini. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ke Pak Pendeta dan Pak Ustadz Willy. Tadi itu sangat menarik di di film tadi bahwa saya tidak tahu pakai kosakata apa yang paling jelas bahwa di situ tadi itu semacam ada kolaborasi agama, ya kan tadi antara Islam dan Kristen itu menjadi satu. Itu. Sementara kembali ke Emil Durkheim tadi bahwa setiap agama itu ada eksklusivitasnya masing-masing. Itu sehingga harus berhati-hati memilih agama. Sementara di film tadi itu semacam ada yang aneh juga nggak mungkin aneh. Seru ya dilihat itu. Itu agama Islam itu menjadi satu. Sehingga saya ingin kepada Ustadz Willy dan Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta Harold melihat agama Kristen tadi menyatu dengan agama Islam dalam ibadah, satu ibadah. Itu satu. Dan juga Pak Ustadz Willy, bagaimana melihat dari sudut Islamnya itu, Islam satu ibadah dengan umat Nasrani, itu semacam menjadi satu. Terima kasih. Terima kasih Kohen. Ini baru pertanyaan ya. Jadi saya mau info aja sebelum dijawab sama Ustadz Willy. Jadi Ustadz Willy ini adalah salah satu adalah pengasuh pesantren Khairul Hikmah. Bukan nama saya sebenarnya, nama anaknya. Ya anaknya juga namanya Hikmah. Jadi Ustadz Willy ini baru apa namanya ya? Baru banget sebenarnya merintis pesantren Khairul Hikmah, dan pesantrennya ini bukan dari apa namanya ya, bukan dari santri-santri dari luar daerah yang berbondong-bondong datang gitu, enggak, tapi di orang-orang di situ gitu, di sebelah rumahnya mereka, lalu kemudian belajar tentang agama ke mereka, dan benar-benar dihidupi oleh dua pasangan ini, dan benar-benar menjadi apa namanya ya, kita tuh bergotong royong untuk membangun pesantren di daerah Longalo ini. Longalo ini daerah mana ya? Tapa ke sana lagi ya? Bone Bolango ke atas lagi sadiki, arah ke Dulamayu. Silakan Ustadz, pertanyaan Kohen. Ini Kohen sebenarnya bukan orang Cina, tapi panggilannya Kohen. Sangat Nasrani, bukan Nasrani. Oke, terima kasih. Saya langsung saja. Agama itu, agama apapun dia, semua agama itu dia berawal dari teologi, bergeser menjadi ritual, bergeser lagi menjadi pengabdian sosial. Nah, kalau sudah pengabdian sosial, sudah itulah kemanusiaan, sudah itulah titik temunya, seperti itu. Agama itu semuanya suci, agama itu semuanya ideal. Bangsa kita tidak suci karena yang menjadi drivernya adalah manusia. Jadi bicara toleransi bukan bicara tentang masalah agama, tapi bicara tentang manusia. Struktur agama itu ada 3, persis sama dengan struktur sosial politik. Kalau di agama Islam ya, agama Islam ada yang namanya rukun iman, ada yang namanya rukun Islam, ada yang namanya rukun ihsan. Nah, di sosial politik juga ada sama strukturnya. Ada yang namanya organisasi, ada yang namanya politik, ada yang namanya ideologi. Strukturnya sama seperti itu. Nah, kalau toleransi ini sudah masuk pada tataran ideologi, sudah masuk pada tataran ihsan,
sudah tidak masalah. Kayak yang saya contohkan tadi itu, seorang yang beragama non-muslim mendoakan seorang muslim dan sembuh, itu bukan lewat doanya, tapi lewat cintanya, lewat teologi, lewat ideologinya, atau lewat ihsannya antara manusia dengan manusia. Ini yang kita bicarakan sebetulnya. Ini gerakan ini yang kita dorong seperti itu. Jadi bukan doanya. Nah, kalau pertanyaan tadi bagaimana ibadahnya muslim dengan itu, nah sekarang ini kan diskursus fikih, semua digaji dengan hukum. Ini hukumnya haram, ini bid'ah dan sebagainya. Padahal ada pintu lain, yaitu pintu mahabbah, rasa saling cinta, rasa saling toleransi. Ini yang tidak ditumbuh kembangkan. Padahal di Islam itu ada, di Kristen itu ada, di Hindu itu ada dan sebagainya. Agama ini beda, tapi tujuannya satu, keadilan, kemanusiaan dan sebagainya. Maka yang beda jangan dipaksa sama, yang sama jangan dibeda-bedakan. Mungkin itu menurut saya sedikit. Saya serahkan ke rekan. Terima kasih. Baik, atas pertanyaannya, tadi saya diingatkan oleh Pak dosen untuk berhati-hati menggunakan pendekatan teologi, dan kemudian Saudara Abbas juga bicara soal ruang publik. Saya kira memang kalau kita lihat dari cara berpikir teologi, memang itu agak bukan memang kenyataannya memang itu adalah suatu hal yang mustahil seperti itu, sehingga tadi ditawarkan pendekatan antropologi. Cuman saya pikir bahwa kalau di Kristen itu kan selalu ada persidangan, artinya semacam musyawarah di antara para pemikir-pemikir agama ini kan. Mungkin itu adalah ruang publik yang harus bisa kita, seperti yang dikatakan oleh Saudara Abbas, dimenangkan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang terbuka. Tapi ya itu tadi, ketika kita berjuang untuk meraih atau menguasai ruang itu di persidangan-persidangan konsili misalnya seperti itu, jangan sampai justru di situ ada sikap intoleransi yang muncul. Artinya kita harus bisa saling menghargai perbedaan itu. Jadi memang ya saya jadi merasa ragu bahwa sikap menghargai yang sejatinya itu secara ontologi itu memang susah untuk kita temukan. Makanya mungkin tadi Saudara Abbas sudah mengingatkan, dan sampai ini hanya menjadi suatu utopia bagi kita. Tapi ya itulah pergumulan kita bersama, bagaimana supaya ketika kita hidup beragama, ya mudah-mudahan kita menemukan jawaban. Tapi saya pikir masih ada sih harapan. Cuman kita mesti berjuang untuk itu. Mungkin masih ada harapan untuk pendekatan teologi bisa menemukan pemikiran-pemikiran yang lebih menerima keberadaan agama-agama yang lain, sehingga ketika kita beribadah itu tidak ada lagi di antara kita yang merasa lebih benar daripada yang lain. Mungkin itu perlu banyak berdiskusi, dan saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Tambahan boleh? Silakan Pak Nana. Tadi luar biasa ya semangatnya ya, Bung, itu seolah-olah saya lagi berdemo nih. Emang dari dulu begitu Pak. Tukang demo ini. Jadi memang tadi yang beliau sampaikan memang harapannya tipis ya. Jadi memang dalam toleransi di dalam beragama itu, setiap agama itu kan mengajarkan kebaikan. Islam, Kristen, Buddha sama. Nah, ketika ritual dengan Tuhan, kalau di Islam kan kita dianggap abdun ya, hamba, gitu kan. Jadi hamba itu adalah
bagaimana kita meresap sifat-sifat Tuhan, gitu kan? Memfotokopi, gitu kan? Dan bagaimana kita mengaplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu kan? Jadi kalau di kita ya, Islam itu takwa itu, mohon maaf nih ya. Jadi kalau di kita takwa itu berhubungan baik dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala, dan berhubungan baik dengan sesama manusia, itu takwa, gitu kan? Jadi kalau kita hanya berhubungan baik dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tidak bisa berhubungan baik dengan manusia, kan tidak takwa. Jadi ini sebetulnya dua, gitu kan, dengan Tuhan. Nah, jadi kita sholat, kita puasa, itu belajar sebetulnya. Jadi kehusuan sholat kita ibadah, baik Muslim ya, ataupun Kristen, Hindu, gitu kan, setiap agama memiliki tata cara ibadahnya masing-masing. Itu bagaimana kita itu belajar meresap sifat-sifat Tuhan di dalam diri kita, kemudian kita pancarkan, gitu kan. Seperti misalnya matahari, bulan ya, memancarkan sinar matahari di kegelapan malam, sehingga malam itu bisa terlihat indah karena sang purnama. Nah, begitu juga manusia, gitu kan. Kenapa harus ada agama? Tadi menyerap sifat-sifat Tuhan, gitu kan. Contoh sederhananya ya, kalau di Muslim kita ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Jadi sifat itu saja dua sifat, gitu kan. Gak usah macam-macam lah, gitu kan. Sifat Rahman dan Rahim, cinta dan kasih sayang. Ini sebetulnya. Nah, kemudian tadi yang disampaikan bahwa kita pesimis ya, ragu, gitu kan. Toleransi itu hanya sekedar ucapan, gitu kan. Pengamalannya itu jauh. Nah, orang-orang yang seperti itu yang tidak belajar sebetulnya, gitu kan. Tidak mau membuka diri, gitu kan. Sempit pemikirannya. Nah, yang harus bertoleransi itu kan tadi contoh misalnya di India ya, yang mendapatkan persekusi ya, atau tindakan intoleran itu kan orang Muslim ya di India, gitu kan, sehingga terpecah. Dulu itu India kan, sekarang jadi Pakistan kan. Jadi orang Muslim itu ya hijrah lah, jadi membuat negara sendiri, jadi Pakistan, gitu kan. Nah, sebetulnya ini jadi sifat toleran itu atau sikap toleran itu yang harus dimiliki itu bukan minoritas. Minoritas itu kadang menjadi korban. Contoh kami ya, gitu kan, di berbagai tempat, gitu kan. Bagaimana hak-hak kewarganegaraan ya, pengurusan macam-macam lah, gitu kan, ataupun hak ibadah kita terganggu, rumah ibadah kita dirusak, gitu kan. Itu karena sebetulnya pejabat pemerintah itu harus bisa mengayomi ya, seperti tadi kan, contoh bupati itu bisa mengayomi tadi, menjaga sikap toleran itu, gitu kan. Jadi memang kita ini kan ya cuman kita aja nih, gitu kan, perkumpulan kita, dan kita harus bisa menyebarkan tadi virus damai ya, virus sikap bagaimana kita menghargai, menghormati, gitu kan. Nah, hal ini bisa tercipta itu bagi orang-orang yang bisa membuka diri, gitu kan. Contoh tadi sudah disampaikan oleh Beli ya panggilnya Beli. Jadi kalau misalnya teko itu sudah penuh, gelas ini merasa penuh, ketika diisi akan tumpah, gitu kan. Tetapi kalau kita merasa haus tadi ya, merasa kurang terus, maka kita akan terus belajar, gitu kan, dari manapun. Maka ada pepatah mengatakan, kalau itu telur, walaupun keluar dari pantat ayam, kan pasti diambil kan, walaupun keluar dari pantat ayam loh. Tapi enggak, orang pun pasti akan mengambilnya, gitu kan. Tetapi kalau itu kotoran, emang nggak usah diambilnya, itu sebetulnya dari manapun itu asalnya keluar. Jadi kalau dalam pepatah bahasa Arab itu,
jangan melihat orang yang berbicara, gitu kan? Tetapi lihatlah apa yang dibicarakan atau yang dikatakan. Nah ini sebetulnya, jadi kita bisa belajar dari mana saja. Jadi orang yang pesimis dengan bagaimana ini nggak mungkin nih tercipta nih, gitu kan? Sampai kapan nih, gitu kan? Karena mereka itu tidak mau membuka diri, tidak mau belajar, karena mereka menutup bahwa keberagaman itu ya hal yang mutlak ya, dan nggak bisa kita tolak, gitu kan? Jadi memang inilah yang harus kita ciptakan sebetulnya. Kalau saya sih optimis, gitu kan? Kalau kita menyampaikan menyebarkan sifat Tuhan yang cinta kasih ya, gitu kan? Bahwa walaupun saya disakitin nih, saya ini korban, selalu tersakiti, gitu kan? Tetapi kami ini punya moto love for all, hatred for none, gitu kan? Kecintaan itu untuk semua dan tidak ada kebencian untuk siapapun. Sebetulnya berat saya, gitu kan? Bagaimana saya harus mencintai orang-orang yang membenci atau melakukan tindakan kekerasan terhadap kami lah, gitu. Jadi itulah sebetulnya. Jadi memang unsur kemanusiaan sebetulnya. Jadi kita itu adalah bagaimana melihat ya, kita itu sama-sama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi, Tuhan memberikan semua sarana kehidupan, gitu kan? Semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, gitu kan? Itu sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Baik yang beriman, tidak beriman, gitu kan? Muslim, Hindu, Kristen, gitu kan? Yang baik, yang jahat, semua diberikan kesempatan atau sarana untuk kehidupan. Nah, kemudian kita manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, kemudian kita bertindak, gitu kan? Melebihi haknya Tuhan, gitu kan? Harus sepemikiran dengan mereka, itu yang salah, gitu kan? Ini yang harus kita perhatikan, gitu, bahwa bahwa untuk menebarkan, untuk menciptakan toleran itu, sifat toleran itu adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin itu sajalah singkatnya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Nanang. Ada banyak sekali yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Banyak sekali yang nilai-nilai yang sudah seharusnya kita serap dari diskusi ini. Semoga ketika kita bertemu dengan perbedaan-perbedaan itu, kita nggak kagok lagi, tidak merasa tiba-tiba jadi bias dari perbedaan-perbedaan itu. Semoga nanti kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda dari kita juga biasa aja. Teman-teman, sebelum kita tutup, saya mau mengundang Koordinator Gus Durian Gorontalo untuk memberikan tanggapan, mungkin kesimpulan, mungkin juga virus baru yang mau disebarkan, supaya teman-teman bisa semangat, biar nggak kita aja gitu, biar tidak Gus Durian terus gitu, supaya teman-teman yang dari teman-temannya Pak Mangku, mungkin teman-temannya Ustadz Nanang, mungkin teman-temannya Ustadz Willy, mungkin santri-santrinya atau kita itu bergaul lebih luas lagi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Silakan Kak Jemi Raji. Silakan Pak Kiai Jemi Raji. Sebelum Jemi ada hikmah. Dulu. Terus, saya jujur ingin bilang, saya bosan Jemi terus. Baik. Maka saya minta kesediaan karena ini forum cukup besar. Malam ini kalau bisa kita minta kesediaan hikmah untuk menjadi koordinator Studian Golkar. Ya. Nah, itulah tujuan saya untuk minta waktu 5 menit, Om. Jadi dia pikir saya mau kasih testimoni atau kesimpulan, padahal tongkat ini saya mau serahkan ke dia
bukan berarti Bukan abang colo ini kan. ya, Tolong. sebelumnya terima kasih Ustadz Willy yang sudah hadir dan bersedia hadir di forum diskusi kami, Gus Durian. Ustadz Nanang, terima kasih juga sudah hadir yang nggak tahu keberapa kali di forum kami. Pak Komang, terima kasih meskipun belakangnya masih sakit ya Pak Komang, angkat pot akhirnya kesel Om. Pak Dr. Nixon, terima kasih sudah hadir, sudah capek-capek dari mana? Tilihua. Ustadz Arif. Ya, Arif Abbas, terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangannya dan memberikan semacam pencerahan buat kita di forum ini. Kata kuncinya adalah soal forum ini adalah misalnya yang disampaikan Ustadz Willy, Pak Nanang, Pak Komang, dan sahabat-sahabat lain. Kata kuncinya adalah keterbukaan. Bicara toleransi ini tidak hanya sebatas pada forum-forum seperti ini, tidak hanya sebatas pada postingan, status, lalu kemudian toleransi hanya sebatas pada baliho di kantor-kantor dan sebagainya. Tapi toleransi itu adalah kata kuncinya adalah keterbukaan. Keterbukaan, dan keterbukaan. Nah, kalau orang tidak terbuka, secara otomatis dia tidak toleran. Karena orang yang tidak terbuka, secara otomatis pikirannya juga tertutup dan tidak utuh melihat setiap yang berbeda. Sehingga juga dia dengan begitu cepat menyimpulkan ketika ada dalam tanda kutip ledakan-ledakan di mana-mana, ada konflik di mana-mana. Nah, ini yang menjadi PR buat kita, keterbukaan. Saya kira itu kata kunci forum di malam hari ini. Dan saya meminta izin, bukan izin pulang dan sebagainya, tapi kami butuh dukungan teman-teman sekalian. Dan forum ini tidak hanya di malam ini, tapi akan terus kita akan gulirkan dengan berbagai macam isu. Untuk itu malam ini saya juga minta restu bahwa malam ini tongkat estafet sebagai koordinator Gus Durian saya serahkan ke adik saya Hikmah Biga. Dan alhamdulillah saya sudah koordinasi dengan Seknas pembina Gus Durian, Om Juh. Saya juga koordinasi sama Romo tadi juga, alhamdulillah. Karena saya nggak mau tipikal sebagai pimpinan di NU yang maunya 2 periode Om. Jadi cukup saya 1 periode aja Om. Tapi tetap saya juga akan hadir, terlibat ya. Terlibat dan terus mengawal Gus Durian. Untuk itu tongkat estafet koordinator Gus Durian malam ini saya serahkan ke Nur Hikmah Biga. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman Ustadz Willy, Pak Nanang, Pak Komang, Dixon, dan Arif. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama. Tambahan sedikit. Selamat Kak Hikam. Jadi koordinator Gus Durian. Saya Gus Durian, angkatan pertama. Saya angkatan pertama Gus Durian. Alumni KPG, bukan online, asli. Karena demokrasi kemudian memungkinkan untuk bisa dikorupsi ya. Karena demokrasi kemudian memungkinkan untuk bisa dikorupsi untuk menciptakan ruang publik yang intoleran,
dalam bentuk kebijakan dan sebagainya, maka demokrasi juga memungkinkan untuk menciptakan ruang-ruang toleransi. Ini kan, jadi ruang-ruang ini harus diciptakan. Nah, dari mana itu? Dari gerakan advokasi, pendampingan, pemenuhan hak sipil dan politik. Itu bisa. Dan komunitas-komunitas Gus Durian itu bisa untuk sampai ke sana sebenarnya. Nah, ujungnya adalah kebijakan. Wonosobo bisa ditetapkan sebagai kota yang hak asasi manusia karena dia punya kebijakan. Kebijakan itu akan menekan. Itu untuk membuat supaya ide-ide yang disampaikan oleh tadi dari Ustadz, Kiai, Pandita segala macam itu tidak sekedar konsep, dia bisa diturunkan ke dalam level kebijakan. Dan kebijakan sifatnya itu memaksa. Untuk apa? Ya untuk mengadakan supaya toleransi itu bisa dilakukan. Itu harus ada tekanan-tekanan seperti itu. Dan ruang-ruang tersebut contoh bisa misalnya pasar. Pasar itu perjumpaan kebudayaan, perjumpaan etnis, ide ada dalam situ. Jadi tidak sekedar ini saja, bahkan itu. Jadi kita perlu konsep tentang pasar itu, bahwa di situ ada perjumpaan. Nah kan, itu menarik. Kita harus menciptakan ekosistem, dan ekosistem itu adalah ruang. Itu ruang. Nah, dan kita bisa sampai kepada ke sana. Kalau misalnya negara punya hak untuk kita punya hak dan kemudian negara wajib, tapi itu tidak jadi, maka kita balik paradigmanya. Jadi dia bikin jadi gerakan sosial. Dia dari bawah ke atas, bukan atas ke bawah lagi. Begitu, karena orang setengah mati bertunggu negara untuk melesaikan hal ini setengah mati, maka balik dia ke gerakan-gerakan sosial seperti itu. Dan saya tetap optimis. Cuman memang perlu memberikan wacana alternatif untuk keyakinan, keberagaman dan lain sebagainya. Dan paling terakhir, pendekatan teologis itu memungkinkan. Ada caranya, scriptural reasoning DP nama. Itu dengan kalau ada satu forum dari umat beragama, kita baca sama-sama kitab suci. Lalu kita temukan kan interpretasi terhadap kitab suci ini banyak sekali. Kurang pilih mana interpretasi yang kemudian moderat, yang bisa saling menerima. Itu DP nama scriptural reasoning. Bisa, semua bisa. Karena mau teologi, mau apapun itu interpretasi kok. Dan kita perlu mewujudkan itu. Dan bukan cuma Gus Durian, siapa tahu ke depan Oikumennya bisa buka diskusi yang seperti ini kan. Kita harus melebarkan ruang-ruang publik itu. Terima kasih. Terima kasih Arif Abbas, terima kasih Kak Dikson Yasin yang sudah jauh-jauh, walaupun sama-sama dari Limboto tapi dia lebih jauh ke kota. Saya punya kan potong di Polres. Terima kasih Pak Komang, Pak Rudi tadi sudah pamit duluan. Terima kasih juga Ustadz Nanang dan Pak Ustadz Willy. Kalau Kak Dikson dari ujung Limboto, Ustadz Willy dari ujung Bone Bolango. Bertemu di kota Gorontalo. Kenapa harus di kota terus? Coba. Boleh-boleh itu ya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah hadir, sudah mewarnai diskusi hari ini. Saya jadi kehilangan kata-kata banyak sekali ini punya. Terima kasih Kak Jemi yang sudah bacolo. Nanti kita bicarakan sebentar apakah saya siap atau tidak. Sepertinya memang itulah agenda utama Kak Jemi malam ini. Jadi kenapa tiba-tiba saya diminta untuk apply nonton film bareng gitu jadinya. Terima kasih Kak Jemi, strateginya sangat smooth. Iya, dia isi terang ini kasihan menjadi sebuah sarana dan prasarana. Sudah, terima kasih semuanya, semoga sehat dan hati-hati di jalan pulang. Setelah ini masih bisa diskusi-diskusi lagi. Ya Umi? Oh ya, sebelum ditutup, ini Umi juga mau memberikan argumennya. Ini ustazah saya selama 6 tahun di pesantren. Silakan Umi. Ini bukan argumen atau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dari awal kegiatan ini berlangsung sangat luar biasa dan kalimat-kalimatnya sangat ilmiah. Itu mungkin buat kalangan kampus, kalau kami dari kampung agak-agak ketir-ketir juga mendengar kalimat-kalimat dari yang diungkapkan Bapak calon dokter ini.
Tapi kami sangat berharap kalimat itu akan didengar oleh santri-santri kami di pesantren Hairul Hikmah Halongalo. Mungkin mereka akan terbuka wawasan karena anak-anak itu cuma dari sekitaran, tapi sekarang mulai dibidik pesantren kami, alhamdulillah. Mulai ada pindahan-pindahan dari sekolah-sekolah yang merasa terkecewakan dengan pendidikan, itu mereka mulai melirik-lirik itu. Dan juga ucapan terima kasih seperti beliau sampaikan, kerabat kami, saudara kami di NU sangat mensupport, sangat luar biasa untuk pesantren Hairul Hikmah Halongalo. Jadi kami dari forum ini mengucapkan terima kasih. Ini ada peserta Makesta sudah mengadakan kegiatan di Halongalo, dan itu sangat berkesan buat anak-anak kami. Ini kami secara pribadi, secara lembaga menyampaikan banyak terima kasih untuk keluarga besar NU di Gorontalo telah membantu banyak berkembangnya pesantren Hairul Hikmah Halongalo. Dan diskusi tadi ini mungkin mengena bagi orang-orang yang paham kalimat-kalimat itu. Saya cuma mengucapkan terima kasih sudah diundang di forum ini, merupakan menambah wawasan kami untuk mendidik anak-anak di pesantren Hairul Hikmah Halongalo. Sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga besar NU Gorontalo, kepada rekan-rekan yang ada, saudara-saudara yang hadir hari ini, dan karena kami juga secara pribadi mempunyai saudara yang beda agama tapi sangat harmonis sudah berjalan sekian puluh tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RMI silahkan. Iya, urusan pondok RMI. Ada nggak? Masuk daftar nggak? Sangat berharap. Ayo RMI silakan. Coba berikan sepatah dua patah kata dulu, ini terkait dengan keberlangsungan pesantren, tolonglah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tata Hikmah, dan selamat ya, dan sukses untuk memimpin ya roda organisasi Gus Durian. Dan insya Allah saya sendiri sangat setuju kalau Kakak Hikmah jadi koordinator Gus Durian setelah Kak Jimmy. Karena jarang sekali perempuan yang memimpin kan, sudah saatnya perempuan mengendalikan roda kepemimpinan di Gus Durian. Luar biasa. Oke, sahabat-sahabat semua, saya sangat bangga mengapresiasi acara ini ya. Acara ini sudah sering kali kita laksanakan di Gus Durian, sudah bosan juga mendengar kata-kata toleransi dan sebagainya ya, kata-katanya saja, tapi tidak ada aksi atau kemudian implementasi dan eksekusi dan sebagainya. Dan alhamdulillah di Gus Durian sudah mulai ya mendatangkan juga dari pondok pesantren, karena selama ini saya sebagai Robito Mahid Islamiyah, sekretaris di NU, memang tugasnya adalah mengasosiasikan pondok pesantren NU di Provinsi Gorontalo. Dan alhamdulillah juga Ustadz Willy sudah hadir dan bisa memberikan kontribusi juga terkait pemikiran-pemikiran toleransi yang ternyata sudah hidup di lingkungan keluarga Ustadz Willy sendiri. Itu sangat luar biasa. Apalagi dang? Oh iya. Untuk RMI sendiri nanti insya Allah akan silaturahim ya bersama Ketua Ustadz Gufron, Ustadz Muhammad Gufron Suratman, untuk datang silaturahim sowan kepada Kiai Willy. Dan Kiai Willy juga kan sama di forum komunikasi di Mia Takmilia, jadi nanti kita akan diskusikan itu. Kita akan buat kegiatan-kegiatan yang akan didukung oleh Kakak Hikmah sebagai koordinator Gus Durian ya. Oke, terima kasih. Sekali saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, karena sudah 22.41 saat ini,